Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjaga, melindungi dalam peristirahatan kami, dan pada pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, mengenal Engkau lebih dekat dalam lagi Bapa, sehingga iman kami semakin melekat hanya kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga, jamah kami, urapi kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, memberkati dan mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam kitab Habakuk. Kitab Habakuk ayat 1 sampai 4. Habakuk 1 ayat 1 sampai 4. Saya memberikan tema meski gentar tapi tetap tegar. Puji Tuhan. Habakuk adalah termasuk dalam kelompok nabi kecil. Ada 12 nabi termasuk Hagai, Maleakhi, Zakaria, Amos, dan lain sebagainya. Dikatakan nabi kecil Bapak Ibu karena kitabnya pendek dan Habakuk hanya 3 pasal. Kalau ada nabi kecil tentu ada nabi besar. Nabi besar termasuk Yesaya, Yeremia, dan ada juga lainnya. Puji Tuhan. Saya akan membaca di dalam ayat 2 dan ayat 3 pasal yang pertama, bunyinya demikian. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantan dan pertikaian. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Habakuk ini dikatakan nabi yang sedang bergumul, nabi yang bergulat atau meratap, karena memang kondisi pada waktu itu. Meski sebagai utusan Tuhan, Habakuk tetaplah manusia biasa seperti saya dan Bapak Ibu sekalian yang punya kelemahan dan kekurangan, yang terkadang mengeluhkan berbagai masalah yang menimpanya. Mengapa ini terjadi? Itu pertanyaan Habakuk. Kapan penindasan ini segera berlalu? Mengapa orang jahat sepertinya hidup mujur? Pertanyaan itu diungkapkan oleh Nabi Habakuk. Pergumulan inilah yang dirasakan Habakuk ketika dengan mata kepala sendiri ia melihat kejahatan, kekerasan, dan ketidakadilan begitu merajalela di negerinya. Sementara posisi orang benar menjadi terjepit. Ayat keempat berkata, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatan dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Habakuk mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada Tuhan, yang seolah-olah Tuhan menutup mata dan berdiam diri melihat penderitaan orang benar. Secara jujur, Habakuk mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan. Sampai-sampai ia mempertanyakan, di mana keadilan-Mu Tuhan? Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang bertanya tentang mengapa kejahatan yang begitu besar terjadi dalam dunia ini. Ada yang bertanya, mengapa Tuhan membiarkan kejahatan itu terjadi? Mengapa Tuhan diam ketika orang benar ditindas oleh orang jahat? Di mana Tuhan ketika ada orang berteriak minta tolong? Ada pula yang bertanya dalam dirinya, mengapa Tuhan membiarkan penderitaan ini terus terjadi padaku? Kita sering dan pernah mendengar kalimat itu terlontar, Bapak Ibu ya. Tetapi yang kita tahu, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Mazmur 22 ayat 2 mengatakan,
"Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku." Bapak Ibu, dalam keputusasaan seperti pemazmur yang disampaikan oleh Raja Daud, ia mempertanyakan, "Mengapa Engkau jauh dan tidak menolong aku?" Tetapi mari Bapak Ibu kita menetapkan hati untuk percaya kepada Allah di tengah segala perkara yang kita hadapi. Perkara apa itu? Tentunya Bapak Ibu yang tahu. Kita mau berpegang dan berpengharapan bahwa Allah akan membebaskan kita. Ya. Bapak Ibu, apa yang hendak disampaikan dalam kitab Habakuk jika kita mempertanyakan tentang keadilan Tuhan? Maka jawabannya, Tuhan itu tentunya adil. Tuhan itu tentunya maha mendengar. Tuhan itu ada. Tuhan itu melihat dan mendengar. Karena pada waktunya orang fasik akan mendapat hukuman dan orang benar akan hidup oleh percaya, kata Roma. Oleh iman. Terkadang pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab, kita sulit untuk memahami. Ketika kita memahami bahwa Tuhan itu berdaulat. Tuhan berdaulat atas siapa? Tentu Tuhan berdaulat atas saya dan Bapak Ibu sekalian. Penguasa tertinggi, tidak ada lain selain Tuhan. Dengan memahami kedaulatan Allah, maka kita dapat dengan mudah mentoleransi berbagai ketidakadilan di dunia ini. Karena Tuhan kita Tuhan yang berdaulat. Kita bisa mendapatkan penderitaan oleh sebab kejahatan orang lain. Karena mungkin Bapak Ibu, tetapi kita juga tidak bisa menyangkal bahwa terkadang Tuhan mengizinkan semua itu terjadi pada diri kita atau diri orang lain juga. Benar Bapak Ibu? Lalu yang kedua, Kejadian 50 ayat 20, Bapak Ibu masih ingat tentang Yusuf? "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan." Kita masih ingat sekali bagaimana perjalanan Yusuf. Dijual, masuk penjara, difitnah, dan kita bisa melihat bagaimana dia menolong keluarganya, menyelamatkan keluarganya. Alkitab menyatakan bahwa Yusuf adalah orang kedua setelah sang raja, sangat berpengaruh. Tetapi dalam perjalanannya Yusuf tidak mulus. Ya, ada aniaya, ada fitnah. Sampai dia harus masuk penjara, sampai dia harus terjual menjadi budak. Perjalanan yang tidak mudah, tetapi dengan penyertaan Tuhan, dengan seizin Tuhan, dia menjadi orang besar. Saya berharap kita juga belajar dari kehidupan Yusuf. Apabila kita mengalami hal-hal yang tidak enak, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Melihat, Tuhan akan ada di dalam pihak kita. Puji Tuhan. Yang ketiga yaitu Roma 8 ayat 28, ayat favorit kita semua, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dengan kuasanya, Tuhan bekerja atas kehidupan manusia. Tuhan tidak berdiam diri.
Tuhan tidak hanya melihat, Tuhan tidak hanya mendengar, tetapi Tuhan bekerja dengan roh-Nya atas kehidupan manusia untuk mencegah kita berbuat kejahatan dan ketidakbaikan. Namun, tidak semua menerima kuasa Tuhan bekerja atas diri. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak hanya berdiam diri, tidak hanya melihat, tidak hanya mendengar, tetapi Tuhan juga ada bersama-sama dengan saya dan Bapak Ibu sekalian. Tuhan juga menanggung penderitaan saya dan Bapak Ibu sekalian. Apa yang sudah kita rasakan, itu pula yang dirasakan oleh Tuhan. Bahkan sebelum kita menderita, Tuhan telah terlebih dahulu menderita. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, mari tentunya saya berharap kita semua tetap di dalam iman. Tetap di dalam iman. Oleh karena itu, entah itu nanti, esok, atau kapanpun, jawaban Tuhan pasti akan menjadi kenyataan di dalam doa-doa kita. Kita yang hidup dalam iman bukanlah tanpa kepastian. Sekalipun kita berkeluh dan berlelah atas pergumulan hidup, tetapi Roma 8 ayat 28 mengatakan, sebab Tuhan bekerja mendatangkan dan merekakan yang terbaik bagi hidup orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, semoga pada pagi hari ini kembali kita dikuatkan lagi dalam perjalanan Nabi Habakuk untuk memimpin bangsanya dalam pergulatannya, pergumulannya, dalam keluh kesahnya, tetapi dia tetap percaya, dia tetap ada di dalam lingkaran iman Tuhan. Semoga kita juga begitu. Ada banyak tantangan, rintangan, pergulatan hidup, pergumulan hidup, tetapi kita tetap memegang tangan kita, tangan Tuhan maksud saya. Tetap kita ada dalam lingkaran iman kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di dalam surga, kami percaya Engkau bukan Tuhan sekedar Tuhan, tetapi Engkau maha tahu. Engkau maha segalanya dalam kehidupan. Engkaulah yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Bawa kami lebih melekat, lebih erat lagi kepadamu, supaya kami tetap beriman di dalam Engkau, supaya kami tetap kuat menjalani hidup ini bersama Engkau. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Engkaulah satu-satunya kekuatan kami dalam kehidupan ini. Jangan lepaskan kami Tuhan, tetap pegang erat tangan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.